Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Arum Andari. Di video kali ini saya akan membahas salah satu materi di dalam matematika diskrit, yaitu graf. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, langsung aja kita mulai dari pengertian graf. Jadi graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E ditulis dengan notasi G sama dengan V, E, yang dalam hal ini V ini adalah himpunan tak kosong dari simpul-simpul atau vertis atau node, dan E adalah himpunan sisi atau edge atau arch yang menghubungkan sepasang simpul. Jadi kalau misalnya kita ilustrasikan ke dalam suatu gambar, jadi ini misalkan ini adalah suatu graf, jadi titik-titik ini disebut dengan vertex. Kemudian garis-garis atau sisi-sisi yang menghubungkan antara titik-titik tersebut, antara simpul-simpul tersebut, itu disebut dengan edge atau sisi. Dan graf yang hanya memiliki satu buah simpul saja tanpa sebuah sisi pun itu disebut sebagai graf trivial. Jadi kalau graf itu himpunan simpulnya dia tidak boleh kosong berdasarkan definisi ini. Kemudian kalau himpunan sisinya kemungkinannya boleh kosong. Jadi jika hanya terdapat satu titik aja, satu simpul aja tanpa ada satu sisi pun, itu disebut sebagai graf trivial. Kemudian kita ke sejarah dari graf. Menurut catatan sejarah, masalah jembatan Koningsberg adalah masalah yang pertama kali menggunakan graf, yaitu pada tahun 1736 di kota Koningsberg, Jerman. Di sana terdapat sungai yang bernama Sungai Pregal. Kemudian di atas sungai tersebut itu terdapat 7 buah jembatan yang menghubungkan daratan yang dibelah oleh sungai tersebut. Jadi ilustrasinya seperti gambar ini ya. Jadi ini ada suatu sungai yang disebut dengan Sungai Pregal. Kemudian di atasnya terdapat 7 buah jembatan. Nah, permasalahan pada saat itu, permasalahan jembatan Koningsberg ini adalah apakah mungkin melalui ketujuh buah jembatan itu masing-masing tepat satu kali dan kembali lagi ke tempat semula. Sebagian penduduk kota sepakat bahwa memang tidak mungkin melalui setiap jembatan itu hanya sekali dan kembali lagi ke tempat asal mula keberangkatan. Tetapi mereka tidak dapat menjelaskan mengapa demikian jawabannya, kecuali hanya menggunakan cara coba-coba. Kemudian, pada tahun 1736, seorang matematikawan Swiss yang bernama Leonhard Euler adalah orang yang pertama kali berhasil menemukan jawaban dari permasalahan tersebut menggunakan pembuktian sederhana. Jadi ia memodelkan masalah ini ke dalam suatu graf, di mana daratan ia simbolkan ke dalam titik-titik atau simpul atau vertex yang tadi kita jelaskan. Kemudian jembatan yang menghubungkan antara dua daratan itu disimbolkan dengan sisi. Nah, ilustrasinya seperti gambar graf yang ada di samping kanan ini. Titik-titik ini mewakili daratan, kemudian garis-garisnya atau sisi-sisinya ini adalah mewakili dari jembatan tersebut. Kemudian jawaban Leonhard Euler ini adalah seseorang tidak mungkin melalui ketujuh jembatan itu masing-masing satu kali dan kembali lagi ke tempat asal keberangkatan jika derajat setiap simpul tidak seluruhnya genap. Nah, di dalam hal ini kita mengenal ada istilah yang namanya derajat. Jadi
Mari kita mempelajari secara lebih lanjut mengenai istilah-istilah dalam graf dan juga jenis-jenis dari graf. Oke, kita ke jenis-jenis graf. Yang pertama adalah graf sederhana atau simple graph. Graf sederhana ini adalah graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, dinamakan graf sederhana. Contohnya itu adalah seperti di gambar G1. Jadi gambar graf yang pertama ini adalah contoh untuk graf sederhana. Karena di dalam graf tersebut itu tidak mengandung gelang. Di dalam graf ini tidak mengandung gelang dan juga tidak mengandung sisi ganda. Kemudian jika ada graf sederhana, maka ada yang namanya graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau jadi graf tak sederhana ini adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Dan terdapat dua macam graf tak sederhana, yaitu graf ganda atau multigraf dan graf semu atau pseudograf. Jadi untuk graf ganda atau multigraf itu adalah graf yang mengandung sisi ganda. Kemudian untuk graf semu atau pseudograf itu adalah graf yang mengandung gelang atau loop. Jadi contoh untuk graf yang mengandung sisi ganda itu seperti gambar graf G2. Dia terdapat sisi ganda. Contohnya untuk simpul 1 dan simpul 3 itu dia dihubungkan oleh sisi E3 dan juga sisi E4. Nah, ini adalah contoh untuk sisi ganda. Kemudian untuk graf semu itu contohnya seperti pada gambar G3. Graf semu ini mengandung gelang atau loop. Nah, loopnya itu disimbolkan oleh sisi E8 yang terdapat pada simpul 3. Kemudian ada juga yang disebut graf tak berarah atau undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah, dia disebut dengan graf tak berarah. Urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi ini tidak diperhatikan. Contohnya seperti gambar berikut ini. Jadi ini tidak ada orientasi arah dalam sisinya, maka dia disebut dengan graf tak berarah. Jadi untuk membaca sisinya itu bisa dibolak-balik. Misalkan sisi yang pertama sisi U, V itu sama dengan sisi V, U. Misal untuk sisi di titik 1 dan 3, misalkan kita menyebutnya dengan sisi 1, 3, kita juga bisa menyebutnya dengan sisi 3, 1 karena dia tidak ada orientasi arah. Kemudian selanjutnya adalah graf berarah atau directed graph atau digraph, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Sisi berarah disebut juga busur atau arch. Pada graf berarah U, V dan V, U itu menyatakan dua buah busur yang berbeda. Sehingga U, V itu tidak sama dengan V, U, berbeda dengan yang graf tak berarah tadi. Kalau graf tak berarah itu dianggap sama, kemudian kalau di graf berarah itu tidak sama. Kemudian gambarnya sesuai dengan gambar yang ada di samping kanan ini. Dia ada orientasi arah pada masing-masing sisinya. Jadi kalau misalnya pada titik 1 dan titik 3 atau simpul 1, simpul 3, itu karena arahnya menuju ke simpul 1, berarti dia disebut dengan sisi 3, 1. Jadi kita nggak bisa menyebutnya dengan sisi 1, 3 karena arahnya menuju ke titik 1. Kemudian ada juga contoh terapan dari graf. Sebenarnya untuk contoh terapan graf ini banyak sekali penerapannya, tetapi dalam hal ini akan saya sampaikan salah satu dari terapan dari graf ini. Jadi Arthur Cayley pada tahun 1857 itu menggunakan graf dalam memodelkan senyawa alkana CnH2n+2 untuk menghitung jumlah isomernya.
atom karbon C dan atom hidrogen H itu dinyatakan sebagai simpul, sedangkan ikatan antara atom C dan atom H itu dinyatakan sebagai sisi. Misalkan kita ilustrasikan dalam gambar berikut ya. Ini misalkan kita punya etana C2H6, masing-masing atom C ini ditaruh di tengah dan H6-nya itu di pinggir, itu disimbolkan dengan simpul atau titik. Kemudian ikatan antara atom C dan atom H-nya itu diilustrasikan sebagai sisi. Begitu juga untuk yang propana C3H8. Sama untuk atom C dan atom H-nya itu disimbolkan dengan titik. Kemudian kita ke terminologi dasar. Jadi banyak sekali istilah di dalam graf ini ya. Salah satunya yang pertama itu adalah istilah bertetangga atau adjacent. Dua buah simpul pada graf tak berarah G itu dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Contohnya seperti ini. Misalkan antara titik 1 dan titik 3 itu dia dihubungkan langsung oleh sebuah sisi, maka simpul 1 dan simpul 3 itu dikatakan bertetangga. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 3. Nah, untuk simpul 1 dan simpul 4 karena dia tidak dihubungkan langsung dengan sebuah sisi, maka dia dikatakan simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Kemudian bersisian atau insiden. Untuk sembarang sisi E, U, V, sisi E itu dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Contohnya kita masih bisa menggunakan contoh yang pertama ya. Jadi misalkan simpul U-nya dan simpul V-nya itu saya simbolkan di sini, saya ilustrasikan dengan simpul 1 dan simpul 3. Nah, sisi yang bersisian ini, sisi E-nya itu adalah sisi 1, 3. Jadi sisi yang menghubungkan antara simpul U dan simpul V. Kemudian ada juga istilah simpul terpencil atau isolated vertex. Itu adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya, atau dapat juga dinyatakan simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul lainnya. Contoh ilustrasinya gambar berikut ini mohon maaf gambarnya sedikit terpotong. Jadi sebenarnya di sini ini ada satu simpul, kita simbolkan aja dengan simpul 5 ya. Jadi simpul 5 itu posisinya di sini, jadi dia tidak bertetangga dengan simpul lainnya, dia tidak bersisian dengan sisi lainnya. Jadi disebut sebagai simpul terpencil. Kemudian ada juga yang disebut dengan graf kosong atau null graf. Ini adalah graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Jadi contohnya seperti ini. Jadi di sini ini adalah himpunan dari simpul-simpul, tetapi dia tidak dihubungkan oleh sisi. Jadi sisinya itu sama sekali tidak ada atau himpunan sisinya kosong, maka dia disebut sebagai graf kosong atau null graf. Kemudian selanjutnya ke derajat atau degree adalah simpul pada graf tak berarah. Derajat suatu simpul pada graf tak berarah ini adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Kemudian lintasan atau pet. Saya ilustrasikan dulu untuk pengertian dari derajat ini ke dalam suatu gambar. Misalkan kita melihat pada gambar G1, derajat atau degree itu kan adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Jadi misalkan saya punya di sini simpul 4, titik 4, jadi dia yang kita hitung adalah jumlah sisi yang bersisian. Karena jumlah sisi yang bersisian itu adalah sisi yang menghubungkan dengan simpul 2 dan sisi yang menghubungkan dengan simpul 3, maka dia mempunyai derajat sebanyak 2. Tetapi kalau kita melihat di titik 2 atau simpul 2, kita melihat di sana bersisian dengan 3 buah sisi, sehingga untuk simpul 2 ini mempunyai derajat sebanyak 3.
Selanjutnya kita ke lintasan atau pad. Barisan selang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2 dan seterusnya sampai dengan EN, VN. Selanjutnya kita ke siklus atau cycle atau sirkuit. Pengertiannya ini adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Jadi misalkan kita punya suatu lintasan, nah ketika dia berawalan, simpulnya itu berawalan dan berakhiran pada simpul yang sama, maka dia disebut sebagai siklus atau cycle. Contohnya misalkan pada graf yang ketiga, graf G3. Jadi misalkan lintasannya itu dimulai dari simpul 1 terlebih dahulu, dari simpul 1 kemudian ke sisi 1, 3, kemudian ke simpul 3, selanjutnya ke sisi 3, 2, selanjutnya ke simpul 2, dan ke sisi 2, 1. Nah, kemudian karena awalnya tadi dia di simpul 1 dan berakhir di simpul 1, maka dia disebut sebagai siklus atau cycle. Nah, terhubung atau connected. Ini adalah graf tak berarah G disebut graf terhubung jika untuk setiap pasang simpul U dan V di dalam himpunan himpunan verteksnya maksudnya, itu terdapat lintasan dari U ke V. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung. Nah, kita ke graf khusus. Jadi di dalam graf itu terdapat beberapa graf khusus yang dia memiliki karakteristik masing-masing di dalam graf tersebut, dan juga graf ini bisa diekspand atau diperbanyak, tetapi karakteristiknya tetap. Misalkan untuk yang pertama ini adalah gambar untuk graf cycle. Jadi yang pertama itu graf cycle dengan jumlah simpulnya adalah 3, biasa disimbolkan dengan C3. Kemudian ketika kita expand, kita perbesar, jumlah simpulnya menjadi 4 sehingga kita bisa simbolkan dengan C4, kemudian C5, C6 dan seterusnya. Kemudian untuk yang kedua ini adalah contoh untuk graf komplit. Bisa disimbolkan dengan K1, K2, K3 dan seterusnya. Nah, ini adalah untuk matriks ketetanggaan. Sebenarnya kalau untuk matriks ketetanggaan ini materinya sudah pernah kita bahas di dalam materi relasi dan fungsi yang sebelumnya. Jadi misalkan di sini ada suatu graf ya. Graf yang pertama, yang A, grafnya seperti ini. Kemudian ketika kita gambarkan ke dalam suatu matriks, maka matriksnya adalah seperti ini. 0 itu jika dia ada hubungan, kemudian kalau 0 itu jika tidak ada hubungan, dan 1 jika ada hubungan. Misalkan titik-titiknya, simpul-simpulnya itu kan adalah 1, 2, 3, 4. Di sebelah sini juga kita tuliskan 1, 2, 3, 4. Hubungan dari simpul 1 ke simpul 1 itu kan tidak ada. Jadi kita tuliskan dengan 0. Kemudian hubungan antara sisi 2 dan sisi 1 itu kan terdapat sisi yang menghubungkan antara simpul 2 dan simpul 1, maka di sini kita tuliskan 1. 3 dan 1, titik 3 dan titik 1 ini ada sisi juga, maka kita simbolkan dengan 1. Titik 4 ke titik 1 ini tidak ada hubungan sisinya, maka kita tuliskan dengan 0. Begitu seterusnya sampai dengan hubungan antara titik 4 ke 4, karena 4 ke 4 ini kan nggak ada hubungannya. Biasanya kalau misalnya kita mau ada hubungannya, biasanya di sini ada loopnya atau gelangnya. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan untuk materi graf. Kurang lebihnya semoga ini materinya bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen.
supaya nanti saya lebih bersemangat lagi untuk membuat materi-materi video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.